مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa nakhussu khususan ila muallif hadzal kitab hadratus Syekh Muhammad Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari wa muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekh wa ibunya Sulhah anallahu yaghfiru dzunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yudha'ifu hasanatihim wa yumhi sayyi'atihim sya'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Aina Ustadz Suma hadir. Oh, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah menjelang haul ke-31 Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhu, kita lanjutkan lagi ta'lim kita dengan membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kemarin ketika kami, Pak Imam, saya silaturahim ke Abah Kiai Ma'ruf Amin, alhamdulillah beliau sangat mengenal pesantren Al-Hamidiyah dan sangat mengenal Al-Maghfurlah Kiai Haji Kiai Syekhu ya. Jadi mudah-mudahan, dan beliau berpesan bahwa taklim kitab kuning yang sekarang kita lakukan di pesantren Al-Hamidiyah ini agar terus dipertahankan dan bahkan diperkuat katanya. Karena kalau seandainya pesantren itu sudah melupakan hasanah pesantrennya,
nanti ada pelemahan terhadap pengetahuan keislaman, bahkan terhadap umat muslim keseluruhan. Istilah beliau itu ada tad'if gitu. Tad'if gitu. Ada pelemahan kalau seandainya pesantren itu tidak diperkuat gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ngasuh kita ini bisa memperkuat pesantren dan yayasan Islam Al-Hamidiyah, lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan ya. Insya Allah mudah-mudahan lusa ya hari Sabtu beliau menyampaikan pikiran-pikirannya yang itu luar biasa sekali gitu. Seorang alim, seorang munadzim, ahli organisasi, juga seorang muharrik gitu, penggerak gitu. Gitu. Banyak sekali inspirasinya, apalagi kalau secara keilmuan kan memang beliau mewarisi khasanah keilmuan dari Syekh Nawawi di Banten ya. Kita lanjutkan halaman 19. Oh maksudnya 69. Duh, kacamata saya ketinggalan ini. Wah bahaya ini. Tapi saya lega karena ada Ki Johari, ada Ki Rashid, ada Ki Subhan. Di sini kiai semuanya. Jadi kalau saya keliru ya tinggal dibetulkan ya, mohon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adwiyatih tiqarin nas. Itu ya. Halaman 69. Wa min adwiyatih tiqarin nasi, dan itu sebagian dari obat penyakit hati yang bernama ihtiqar. Nah, supaya nyambung dari kemarin kita sedang menceritakan penyakit yang buruk, akhlak yang buruk yang mungkin ada di dalam diri kita sebagai pendidik, lalu bagaimana cara mengobatinya, kan begitu kemarin. Nah, sekarang ada penyakit hati yang namanya ihtiqarun nas. Doyannya itu menganggap enteng orang lain gitu. Ihtiqar. Menganggap dirinya paling mulia dan orang lain itu di bawah dia gitu. Nah, kalau itu ada dalam diri kita, bagaimana obatnya? Wa min adwiyatih tiqarin nasi, dan itu diantara obat penyakit suka menghina orang lain itu tadabburu qaulihi ta'ala, utawi memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala yang akan disebutkan di bawah ini. Jadi obatnya itu tadabbur, mikir gitu ya. Tapi tentu mikirnya harus dengan hati. Hatinya mau terbuka. Benar nggak sih saya bersikap seperti ini? Iya sih saya pintar. Iya sih saya sekolahnya lebih tinggi. Tapi apa kalau ada yang menjengkelkan, misalnya orang lain kebetulan sekolahnya lebih rendah, apa boleh saya ihtiqor gitu, menghina atau merendahkan tepatnya ya. Nah, obatnya itu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Tentu ini penggalan dari iktibas ya, penggalan dari surat Al-Hujurat ayat 11 yang lengkapnya tentu para jemaah semuanya mafhum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan satu kaum itu menghina, la yaskhar, janganlah menghina siapa kaumun satu kaum, min kaumin dari kaum yang lain. Kenapa jangan suka menghina, merendahkan? Asa ayyakunu, karena boleh jadi ada mereka itu, yakni kaumun yang kedua, min kaumin itu khairon, itu lebih baik, minhum daripada mereka itu. Jangan-jangan
yang bekerja dengan kita itu, bawahan kita itu lebih baik dari kita gitu di sisi Allah itu. Gitu. Kalau ayat berikutnya kan ditegaskan lagi wala nisaun min nisain. Sesama perempuan jangan juga. Kalau kaumun mau dianggap laki-laki, loh, kalau begitu perempuan bagaimana? Sama, perempuan juga wala nisaun min nisain. Jangan sekelompok perempuan itu merendahkan perempuan yang lain, asa ayyakunna khairam minhunna. Jangan-jangan yang dihinakan itu lebih baik daripada yang menghinakan gitu ya. Ini obat yang pertama, Tadabbur surat Al-Hujurat ayat 11. Ada lagi obat yang kedua, wa qaulihi, ayat tadabburu qaulihi ta'ala. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Nah, tentu ini juga sama penggalan dari ayat dari surat apa itu di situ? Al-Hujurat ya. Ayat 13-nya. Kalau tadi ayat 11, 12-nya dilewat, ayat 13-nya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Lengkapnya ini dipenggal oleh Hadratus Syekh, bagian yang pentingnya nih garis bawahi. Inna sesungguhnya kami, khalaqna telah menciptakan kami, kum kepada kalian, jadi maf'ul bih, min dzakarin terdiri dari laki-laki, wa unsa dan perempuan. Ya, siapa yang minta kita dilahirkan sebagai laki-laki? Saya misalnya. Siapa yang minta kita dilahirkan sebagai perempuan? Kan nggak ada. Ya Allah yang melahirkan kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Siapa yang minta dilahirkan dari keluarga yang bukan presiden? Kan nggak ada kan. Ya lahir saja gitu. Saya tidak minta dilahirkan dari orang tua yang NU misalnya gitu. Atau yang dari Kuningan, saya mintanya dilahirkan dari orang Aceh kayak misalnya, ya nggak bisa gitu. Yang laki-laki tidak bisa jadi perempuan, yang perempuan jadi sangat beragam. Syu'uban wa qabaila, amat sangat beragam sehingga tidak ada alasan untuk saling merendahkan. Ini sebetulnya bagus juga ayat-ayat ini ya dipakai untuk argumen santri kitab T-nya terbuka. T-nya ini terbuka. Terbuka itu open mind. Ya. Sehingga ayat ini pas juga itu kalau dijadikan sebagai materi untuk menjelaskan tentang apa itu T terbuka di dalam santri kitab. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu indallahi, di sisi Allah itu atqakum, yang paling mulia, yang paling bertakwa di antara kalian. Wa qaulihi ta'ala, dan ada firman Allah Ta'ala lagi, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku, maka janganlah kalian tuzakku di sini itu jangan kalian merasa suci, mensucikan. Jangan kalian menganggap suci anfusakum, jiwa-jiwa atau diri-diri kalian. Bukan berarti fala tuzakku jangan berzakat misalnya. Tapi di sini itu maksudnya janganlah kalian merasa suci anfusakum atas diri-diri kalian. Mengapa? Huwa utawi Allah itu a'lamu, maha mengetahui, biman terhadap orang, ittaqa yang bertakwa itu man. Terkait dengan Allah, para mufassir biasanya tidak menerjemahkan a'lamu itu lebih paham, lebih mengetahui, tapi maha mengetahui. A'lamu ini kan isim tafdil ya. A'lamu,
Allahu Akbar, tidak pernah diterjemahkan Allah lebih besar, tapi Allah Maha Besar. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan lebih besar, oh ada berarti yang sepadan dengan Allah, cuma Allah lebih besar. Padahal laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Bahkan laisa kamitslihi syai'un, itu ada kaf, ada misal, jadi tidak ada yang seperti serupaan Allah. Ada dua itu. Bukan tidak ada yang serupa Allah, tidak ada yang serupa dengan serupaan Allah saja tidak ada gitu. Jadi pokoknya Allah itu maha suci gitu. Nah, oleh karenanya huwa, saya nggak tahu di terjemah Kementerian Agama ya, diterjemahkannya apakah lebih mengetahui atau maha mengetahui, saya belum cek lagi. Huwa utawi Allah a'lamu itu maha mengetahui, biman kepada orang ittaqo yang bertakwa. Allah saja yang maha tahu. Bisa jadi kita dianggap belum bertakwa di sisi Allah. Ini suara hujannya keras sekali ya. Jadi suara saya harus lebih keras. Nggak ada air lagi kan? Kan nggak boleh kalau hari Kamis ada air. Farubbama kana, maka barangkali boleh jadi ada siapa al-muhtaqiru, al-muhtaqor berarti. Farubbama kana, maka barangkali ada siapa al-muhtaqoru, orang yang direndahkan itu, athharo, itu lebih suci, qalban, hatinya, indallahi, di sisi Allah, wa azka, dan lebih bersih apanya, amalan, amal-amalnya, wa akhlasa, dan lebih ikhlas apanya, niatan-niatnya. Bisa jadi orang yang kita rendahkan itu, kamu ini jangan sok tahu ya, saya ini pimpinan kamu. Wah, kemudian merendahkannya, apalagi dengan kata-kata yang tidak sopan. Harus hati-hati banget ya, apalagi pendidik ya. Zaman sekarang ini pendidik ini kok, kalau ada yang ngikutin tweet saya, Twitter gitu, siang ini saya nge-tweet gitu, saya bilang ini karena ada kasus yang di mana yang terakhir tuh yang ibu guru yang sempat diproses. Jadi ada siswa gitu ya, dikasih tahu sama gurunya, ibu gurunya, anak-anakku sekalian nanti kalau masuk lagi tidak boleh ada yang rambutnya dicat ya, kan gitu. Tidak ada, harus cukur, karena itu aturan di sekolah ini. Baik, kira-kira begitu. Ada konsensus, kesepakatan, itu tata tertib. Begitu masuk ada 3 anak yang tidak patuh, rambutnya dicat, gondrong dan seterusnya. 3 atau 4 gitu. Lalu dikumpulkan, kemudian dikasih tahu bahwa Anda melanggar, segera cukur. Yang 3 langsung patuh, sami'na wa ata'na. Yang 1 melawan dengan kata-kata yang buruk begitu, bahkan menghinakan gurunya. Gurunya emosi, lalu ditampar mulutnya, plak begitu. Saya nggak tahu tamparnya seperti apa, tapi disebutkan tidak luka, tidak berdarah, tidak. Tapi kemudian orang tuanya mengajukan ke pengadilan, ke polisi maksudnya, dan kemudian gurunya ditangkap. Gurunya, ibu gurunya itu. Kemudian belakangan dimediasi dan dibebaskan. Tapi poinnya adalah, saya nge-tweet siang ini itu saya bilang, murid atau santri yang melanggar tata tertib dan kesepakatan itu keliru. Titik. Lalu guru yang memberikan konsekuensi sanksi dengan kekerasan itu keliru. Yang ketiga, wali santri atau wali murid yang mengadukan guru ke polisi juga keliru, saya bilang. Saya meyakini masih ada banyak jalan untuk memberikan edukasi di lembaga pendidikan. Itu karena apa ya, saya merasa concern gitu dengan ini kok zaman sekarang itu dikit-dikit kemudian diadukan ke polisi, kemudian diproses,
akhirnya juga restoratif justice gitu kan. Maksudnya restoratif justice itu kan kekeluargaan. Ya karena ini tidak usah diproses, bahkan sampai ke DPR kan. Kan kasihan, udah gurunya honor. Coba yang ibu guru yang guru tetap berapa gajinya? Bandingkan dengan yang honor nanti berapa? Gitu ya. Tapi apakah guru itu dibenarkan? Tidak dibenarkan juga. Memukul sekarang mah gitu ya. Kalau dulu mah ada saya juga dipukul ininya gitu. Sama sapu nyere gitu. Oh, yo gini penggaris. Bahkan lagi kuliah, saya ketika kuliah begini terus saya di belakang ngantuk gitu, saya dilempar pakai kapur sama ustadz saya almarhum rahimahullah. Gitu. Tapi saya alhamdulillah jadi juga gitu, jadi pengasuh pesantren juga. Padahal nakal juga dulu, pernah begitu ya. Tapi kekerasan sekarang tidak boleh. Di Alhamidiyah alhamdulillah kami mendapat testimoni tadi malam itu dari salah seorang santri itu yang wali santrinya mengapresiasi dalam 2-3 tahun ini senioritas junioritas di pesantren alhamdulillah sudah sangat menurun, meskipun mungkin masih ada yang harus disempurnakan gitu ya. Tapi begitu, jadi adab itu perlu dipegang oleh semuanya gitu. Jangan saling merendahkan, guru ke murid juga, apalagi murid ke guru gitu. Memang emosi kadang-kadang itu membawa kita pada tindakan yang tidak dibenarkan ya. Itu mengapa salah satu ciri dari al-muttaqin itu adalah dalam surat Al-Imran ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu menahan emosi. Kalau lagi biasa-biasa aja, lagi begini ya nggak kelihatan. Tapi coba ada santri misalnya di sanawiyah atau di aliyah yang nantangin Ustadz Subhan misalnya, karena santrinya jago taekwondo misalnya. Wah, Ustadz Subhan ngasih tahu sesuatu, kira-kira itu gimana respon kita? Mungkin kita marah juga. Di situ kita dituntut untuk menahan diri ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi di luar menjadi pelajaran buat kita. Kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. La tahtaqir. Oh, ini kamakila, sebagaimana diceritakan dalam sebuah nazam, sebuah syair. Ini katanya Bahar Kamil berarti ya. Kalau Bahar Kamil itu wazannya di halaman-halaman awal kita pernah bahas ya. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Jadi mutafa'ilun 6 kali, itu wazannya, polanya. Tapi kadang-kadang mutafa'ilun itu kalau dalam ilmu arud itu ada yang disebut dengan idmar. Ya, ini Ustadz Iqbal pasti belajar ya, arud, qawafi kan, qafiyah. Idmar itu kadang-kadang mutafa'ilunnya itu taknya itu disukunkan jadi mutfa'ilun. Coba kita lihat di dalam nadom ini. La tahtaqir fil alamina aqallahum. Kalau mau mengamati harokatnya itu bukan mutafa'ilun tapi mutfa'ilun. La tahtaqir gitu kan, maksudnya pertama harokat yang maksud saya yang pertama itu fathah ya, yang berikutnya itu kan sukun kan, berarti bukan muta tapi mutfa. La tahtaqir fil alamina aqallahum falarubbama kanal haqiru ajallahum. Baru yang falarubbama itu mutafa'ilun. Mutfa'ilun, mutfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutfa'ilun, mutafa'ilun. Itu polanya ya kalau mau mempelajari. La tahtaqir, janganlah engkau menghina. Fil alamina, di alam ini, di semesta ini, mau ke sesama manusia, bahkan juga mungkin alam itu bisa lingkungan, bisa selain manusia, tapi tentu di sini terutama manusia. La tahtaqir, jangan engkau menghina, merendahkan fil alamina, di semesta ini, aqallahum,
kepada orang yang lebih rendah dari mereka. Maksudnya aqallahum, yang paling rendah di antara mereka, di antara al-alamin. Yang paling rendah itu yang paling apa? Dari segi harta misalnya ada yang bagaimana tuh? Yang paling melarat mungkin ya. Yang paling miskin, mohon maaf, misalnya yang paling melarat, yang paling gajinya paling kecil misalnya begitu. Kemudian dihinakan. La tahtaqir fil alamina aqallahum. Jangan pernah merendahkan orang yang paling rendah sekalipun dalam struktur sosial masyarakat, di pesantren, di yayasan, jangan. Mengapa? Fala rubbama, maka boleh jadi kadang-kadang barangkali karena ada siapa al-haqiru, orang yang rendah itu ajallahum, oh justru orang yang paling mulia di antara mereka, bisa jadi gitu ya. Husnuzon, ini etika seorang pendidik yang amat sangat penting untuk dipegang. Wa yuqalu, dan konon disebutkan juga, kalau yuqalu itu artinya konon, ada ucapan seperti ini. Di situ annallaha ya. Biasanya kalau setelah qala yuqalu itu inna, tapi mungkin karena yuqalu anna. Annallaha, bahwa sesungguhnya Allah akhfa, menyembunyikan siapa Allah, salasatan, 3 perkara, fi salasatin, dalam 3 perkara. Allah itu menyembunyikan 3 dalam 3. Nah, yang kadang-kadang kita nggak bisa lihat nih. Nah, apa itu? Yang pertama, waliyahu. Allah itu akhfa waliyahu. Allah suka menyembunyikan wali Allah fi ibadihi, di dalam atau di antara hamba-hamba Allah. Tidak ada yang tahu bahwa seseorang itu wali, seringkali disembunyikan. Gitu. Nah, makanya tidak boleh menghinakan. Siapa tahu kadang-kadang itu ternyata lebih mulia. Saya kok curiga ya, itu drakor atau dracin, sekarang ada lagi dracin ya. Kalau yang pendek-pendek kan dracin ya, drakor drama Cina yang suka lewat di medsos kita itu loh. Saya kok curiga dracin ini terinspirasi juga oleh dari yang begini. Kan coba lihat temanya itu. Office boy yang ternyata CEO. Kok saya tahu juga suka lewat gitu. Kadang-kadang mau rapat tiba-tiba ada lewat. Oh, episode 1. Oh, 2-nya menarik juga, terus aja kita. Nah, itu yang harus hati-hati banget gitu. Nggak jadi-jadi artikel saya nanti. Dracin. Sampai ada tulisannya, kemarin saya membaca tulisan analisis dari seorang peneliti tentang dracin gitu. Rupanya ilmiah juga tuh. Jadi ternyata ada orang yang menghabiskan 2 jam itu mengapa senang dengan dracin itu, padahal dia tahu dia seorang produser film. Artinya dia sudah terbiasa memproduksi film yang berkualitas. Dia tahu betul bahwa dracin itu tidak berkualitas. Tetapi kok orang kok bisa ketagihan? Lalu dia karena peneliti, dia terjun dalam pengertian dia pengen tahu, ikut nonton. Ternyata betul addicted gitu. Begitu nonton 2 jam dia bisa mengikuti episodenya itu. Pengen selesai tapi begitu ujungnya itu bikin penasaran, lihat lagi gitu. Nah, jadi ini kenapa ke dracin itu, kita lagi ngobrol apa tadi? Kita lagi ngobrol apa sih tadi? Hah? Bisa jadi itu yang dianggap hina itu yang ajal, yang lebih mulia. Jangan-jangan dia itu wali. Ternyata jangan menghina office boy, CSO misalnya kalau di kita istilahnya. Dia jangan-jangan itu di rumahnya itu kiai. Nah, kan? Bukan jangan-jangan, banyak kan gitu begitu. Oh, di sini saja itu bawahan kita, begitu pulang itu al-alim, al-alamah, al-ustad Syifa Zakaria misalnya. Wah, di sini bawahan saya.
begitu di sana penceramah yang luar biasa kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini menurut saya ini pelajarannya. Nah, ini ditangkap oleh yang bikin Dracin tadi itu. Ini kayaknya menarik nih, dibikinlah gitu CEO itu menjadi tukang pel gitu. Kemudian setelah dihina baru keluar aslinya kan. Nah, itu yang pertama Allah sembunyikan. Yang kedua, Allah menyembunyikan waridahu, dan Allah menyembunyikan ridhonya fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah itu jangan dikira itu tidak menghasilkan apa-apa, karena disitulah tersembunyinya ridho Allah itu. Kalau kita ingin ridho Allah, ya berarti taat kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Kalau kita ambil pelajaran ini di yayasan, di tempat kita bekerja misalnya, ridho itu artinya aturan yayasan, taat pada aturan yayasan itu jangan-jangan itu adalah menimbulkan keberkahan kepada kita karena akan melahirkan keridhoan yang punya yayasan. Kira-kira begitu. Kalau mau analogikan ke yang sifatnya duniawi. Ridho Allah itu tersembunyi di dalam ketaatan kita. Udah pokoknya kita istiqomah saja deh, kita ikuti saja, kita taat saja kepada apa yang digariskan, diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga yang disembunyikan oleh Allah itu wa ghadabahu. Dan Allah menyembunyikan ghadabnya, marah atau murkanya Allah itu fi ma'asihi, di dalam kemaksiatan terhadap Allah. Jangan dikira bahwa kita melakukan maksiat, biasa-biasa aja tuh. Saya maksiat, saya nggak sholat, nggak apa-apa. Jangan dikira. Di situ disembunyikan bisa jadi murka Allah. Ternyata misalnya ada peristiwa itu, ada peristiwa ini, kita nggak sadar karena tidak seperti hubungan sebab akibat yang secara langsung gitu. Ini qaul. Jadi wa yuqalu itu artinya qala al-qail. Konon gitu. Ini ada ucapan yang dikutip dari kitab Tadhkirah As-Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Selesailah sudah penyakit yang buruk. Sekarang kita move on ke yang baik. Wa minal akhlaqil mardiyah, dan itu diantara akhlak-akhlak yang diridhoi. Bagaimana kalau akhlak yang baik untuk para pendidik? Iktsarut taubati, utawi memperbanyak taubat. Itu yang pertama. Ternyata ya, akhlak yang baik yang diridhoi oleh Allah itu kita sering-sering istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal kan setelah sholat ya. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Ikhlas artinya melakukan sesuatu lillahi ta'ala, bukan linnas, itu ikhlas. Wal yaqinu, dan yakin aja deh pokoknya qadarullah, ini sudah takdir Allah, saya begini, yakin. Wal yaqin, yakinlah bahwa akan ada kebaikan-kebaikan dalam apa yang kita lakukan. Wat taqwa, dan ketakwaan. Wasobru, dan sabar. Waridho, dan ridho. Wal qanaatu, dan qanaah, ngalap cukup. Qanaah itu ya, di pesantren Al-Hamidiyah qanaah itu diterjemahkan sebagai sederhana. S-nya itu santri itu sederhana, berjiwa mandiri. Maksudnya qanaah. Kamu kalau dapatnya itu seperti ini, kamarnya di sini, makannya seperti ini, kamu terima. Itu qanaah namanya. Kamu jangan membandingkan dengan di rumah. Ketika di pesantren itu tidak sama dengan di rumah, qanaah. Nah, itu tafsir dari sederhana itu. Bukan berarti tidak berpakaian yang baik. Wazuhdu, dan zuhud, menghindari berlebih-lebihan terhadap duniawi. Watawakulu, dan tawakal, ikat dulu ikatan dari kuda kita, kemudian baru menyerahkan diri kepada Allah, itu tawakal namanya. Wattafwid, tafwid itu pasrah, serahkan kepada Allah ketika kita sudah tawakal. Wa husnus sarirah, wa husnus sariroti, dan bagus budi pekerti. As-sariroti, sariroti bukannya merek itu ya,
Oh, saya baru sadar nih pas membaca. Biasanya membacanya as-sariroh gitu. Sekarang sariroti gitu. Wa husnus sariroti, dan bagus budi pekerti, bukan bagus rotinya. Wa husnudzonni, dan selalu berbaik sangka. Aduh, kalau ini bisa dilaksanakan ya oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan di Al-Hamidiyah, aman dunia ini. Wat tajawuz. Apa tajawuz? Tajawuz itu, tajawaza itu kan melewati kan. Kalau kita sudah pernah menerima satu peristiwa yang buruk, jangan terus-terusan gitu dipendem di dalam hati. Tajawuz itu move on dong gitu. Move on. Ya. Tajawuz, memberi maaf. Oh ya. Wah, terima kasih Kiai Johari. Tajawuz, memberi maaf. Kalau seandainya, ya mungkin yang saya pahami, karena waktu saya ngaji move on itu maksudnya jangan terus-terusan memendam gitu. Nah, berarti memberi maaf. Terima kasih tafsirnya Kiai Johari. Memberi maaf. Jangan terus-terusan, nggak bisa. Saya pokoknya dia sudah melakukan sesuatu yang mengecewakan saya. Harga mati. Sekali dia buruk terhadap saya, sudah di mata saya buruk seterusnya misalnya. Itu tidak move on, tidak tajawuz, tidak memberi maaf. Kemudian wa husnul khuluq, dan bagus akhlaknya atau bagus perilaku. Bukan wa husnul khalqi ya, wa husnul khuluq, dibacanya dhammah kasrah, wa husnul khuluq. Bagus ya, budi pekerti juga sih. Jadi kalau as-sariroh tadi saya ada berdiskusi dengan ini kan kok ada sama as-sariroh budi pekerti, al-khuluq juga akhlak. Saya berdiskusi dengan Syekh Ali itu, kalau as-sariroh itu yang sifatnya lebih batiniyah, yang tidak terlihat, kebaikan yang sifatnya qalbi gitu. Nah, itu as-sariroh itu. Karomah kadang-kadang juga begitu, karena tidak kelihatan karomah. Kalau akhlak bisa jadi kan akhlak yang lahir juga, memberi misalnya, itu bisa jadi lahiriah gitu, badaniyah gitu. Nah, maknanya sama. Wa ru'yatul ihsan, dan melihat kebaikan-kebaikan. Selalu melihat yang baik-baik, perbuatan yang baik. Wa syukrun ni'mah, ini akhlak yang diridhoi juga adalah selalu mensyukuri nikmat. Meskipun kurang sedikit tapi selalu alhamdulillah. Wasyafaqah, dan nya'ahan. Nya'ahan itu apa ya? Kasih sayang ya, kasih sayang. Nya'ahan itu kan satu kata, kasih sayang dua kata ya. Penyayang. Penyayang jadi kata sifat ya. Kalau kata bendanya apa? Welas asih dua kata. Ya nggak apa-apa. Welas asih. Wasafaqatu, dan welas asih ala khalqillahi, kepada makhluk Allah. Wal haya'u, dan selalu malu juga minallahi ta'ala, dari Allah. Wa minan nasi, dan dari manusia, di hadapan manusia juga. Malah yang sudah mempraktekkan malu malah orang Jepang ya. Malu gitu kalau seandainya di kelas itu melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, malu. Bahkan saking malunya, budaya malu itu sekarang diterapkan. Anak Jepang itu malu kalau sepatunya berbeda dengan sepatu temannya. Malu kalau tasnya berbeda gitu dengan tas temannya gitu. Bahkan negatifnya, ini negatifnya, sesuatu itu kalau terlalu itu ada negatifnya juga. Karena budaya malu itu terlalu itu melekat pada hati anak Jepang. Ketika saya sempat mengajar begitu di kelas begitu ya, saya tanya, oh apa ini? Sebentar, kita lihat ya.
suara, mohon maaf. Yang di Zoom mungkin tidak mendengar. Halo. Ya. Nah, itu. Ya. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Ya. Ya, ini hilang. Harus dipegangin ya. 15 menit lagi lah. Ya, baik. Wal haya ya. Ya, saya tadi sedang menceritakan bahwa yang saya ketahui anak Jepang itu saking budaya malunya kuat, kalau berbeda di kelas itu dengan orang lain itu malu dia. Sehingga ketika saya masuk kelas, saya bertanya siapa yang mau bertanya. Tidak ada yang bertanya. Ketika saya tanyakan kepada profesor Jepangnya itu, kok kalau saya masuk kelas nggak ada yang bertanya? Di Jepang itu kalau ada yang bertanya, dia kan menonjol. Ketika menonjol dia berbeda dengan yang lain, dia malu katanya. Oh, saya bilang ini harus diubah ini kalau ini. Kalau malu yang buruknya ya bagus gitu ya. Malu kalau buang sampah karena orang lain tidak buang sampah. Malu kalau sepatunya itu tidak disimpan di tempatnya karena orang lain menyimpannya. Jadi kalau berbeda itu malu gitu. Tapi ketika bertanya juga malu dilihatin semua orang, kita nggak bertanya, kamu bertanya. Nah, sampai segitunya ya. Nah, tapi untuk hal-hal yang positif saya kira perlu sekali untuk diterapkan. Wal khaufu dan khauf, selalu merasa khawatir Allah tidak ridho sama kita. Al khauf. War roja, tapi pada saat yang sama sifat seorang pendidik, seorang alim juga adalah selalu berharap. Warroja itu selalu berharap. Berharap pada kebaikan, berharap pada rahmat Allah. Wa mahabbatullahi, ini mubtada atau mubtada ya. Wa mahabbatullahi, dan utawi kecintaan Allah Ta'ala, hiya itu utawi mahabbah itu adalah al-khoslah, sesuatu al-jami'ah yang menghimpun lima hasinis sifati, atas sifat-sifat yang baik ini kulliha semuanya. Jadi semua sifat yang disebutkan tadi itu mulai dari taubat, ikhlas, yakin sampai khauf dan roja itu kalau dihimpun adanya itu pada mahabbatullah, cinta pada Allah. Mahabbah itu ajarannya sufi perempuan yang sangat dikenal, Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu kerjanya tiap malam itu kan naik ke atap rumahnya, dibuka kemudian atap rumahnya, kemudian dia memandang ke atas. Dia berasyik maksuk dengan kekasihnya, dengan Allah. Lalu dia mengeluarkan kata-kata yang menganggap seperti sedang bercinta-cintaan, berasyik maksuk istilahnya. Asyik itu artinya orang yang mencintai, maksuk yang dicintai. Sampai-sampai ketika ditawari menikah, bagaimana saya menikah? Saya harus menukar cinta saya kepada Allah nanti kepada kamu. Jadi saya tidak mau. Sampai begitunya ya, sufi, seorang sufi perempuan. Mahabbah itu adalah ajaran yang amat sangat puncaknya gitu. Mungkin kalau kita belum bisa ke puncaknya itu, yang tangga-tangga yang tadi mudah-mudahan bisa kita lalui. Oh, satu paragraf lagi ya, karena sampai titik ya, yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tatahaqqaqu, dan sesungguhnya terwujud itu mahabbah. Jadi kan kira-kira, aduh pengen juga dong seperti Rabi'ah Adawiyah. Gimana saya bisa bercinta-cintaan dengan Allah? Nah ini cara mewujudkannya, katanya, kata Hadratus Syekh, wa innama tatahaqqaqu, dan sesungguhnya terwujud itu mahabbatullah itu bimutaba'atihi, dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah ikuti saja sunnah Rasulnya, ikuti ajaran-ajaran Rasul. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad,
In kuntum, kalau kalian ada, tuhibbuna, mencintai kalian, Allah, kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kalian nih kepadaku. Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau kalian memang cinta kepada Allah, ya sudah ikuti saya saja. Yuhbibkumullah, yuhbib, niscaya mencintaikum kepada kalian, siapa Allahu Allah. Itu kuncinya kalau ingin mahabbah Allah. Oh, jadi kebaikan-kebaikan itu, mahabbatullah itu bisa diterjemahkannya kalau begitu, bukan sekedar kita cinta kepada Allah, tapi cinta Allah kepada kita. Nah, kalau memahami kalimat yang ini ya, yang berikutnya begitu. Jadi ada resiprokal istilahnya, dua pihak. Kita cinta kepada Allah dan cinta Allah kepada kita itu juga merupakan puncak dari kebaikan-kebaikan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'unu yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir, dan niscaya akan mengampuni siapa Allah, lakum, kepada kalian semuanya, dunubakum, dosa-dosa kalian. Jadi intinya itu adalah kita diminta untuk selalu berbuat kebaikan. Penutup dari adab yang ke-17 ini adalah jangan biarkan sampai akhir hayat kita tidak melakukan kebaikan. Ada satu hadis Rasul, la yashba' al-mu'min min khairin, la yashba', dalam satu riwayat itu al-mu'min, dalam satu riwayat mu'minun, seorang mukmin, dalam isim nakirah, la yashba' al-mu'min min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Seorang mukmin yang benar, yang baik itu, yang sempurna itu adalah seorang mukmin yang tidak pernah merasa kenyang dari berbuat kebaikan. La yashba', tidak akan pernah kenyang. Mukminun, seorang mukmin, min khairin, dari melakukan kebaikan. Sampai kapan dong? Hatta yakuna muntahahu, sampai akhir hidupnya itu al jannah, itu surga. Berarti sampai akhir. Makanya kan kita berdoa kan, ya Allah, Allahumma ja'alil hayata ziyadatal li fi kulli khair waj'alil mauta rohatal li atau lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup ini adalah cara bagi saya untuk menambah kebaikan, dan jadikanlah mati nanti itu akhir saya melakukan keburukan. Baca doa itu. Kalau biasanya kalau lengkapnya itu dari awal, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Ya Allah, sempurnakanlah agama saya karena itu benteng saya. Wa aslih lana dunyana, kehidupan saya juga ya Allah sempurnakanlah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, karena gaji saya ada di situ. Kehidupan keluarga saya ada di situ. Aslih ya Allah. Wa aslih lana akhiratana, dan akhirat saya juga ya Allah sempurnakan, islahkan. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, karena disitulah tempat kembali saya. Nah kemudian disambung dengan doa yang tadi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, jadikanlah kehidupan saya ini terus nambah kebaikan, waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah maut nanti itu bagi saya itu mengakhiri keburukan. Jadi kematian bukan sesuatu yang buruk-buruk amat, kira-kira begitu. Justru kematian itu harus dilihat sebagai sesuatu yang baik, karena hanya satu-satunya cara mengakhiri keburukan itu adalah kematian. Ada tidak cara mengakhiri keburukan dalam diri kita sebagai manusia? Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Kapan sih kita tidak melakukan keburukan? Tidak ada. Satu-satunya yang bisa mengakhiri keburukan adalah kematian. Nah, itu kalau para sufi melihatnya kan seperti itu ya. Wallahu a'lam shawab. Ada 5 menit, silahkan kalau ada. Ya, terima kasih Pak Kiai Oman. Ini dari Bu Ugi MTS, beliau ada di membran. Oh ya. Tadi Pak Kiai Oman menyinggung tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang maknanya tentang merendahkan orang lain. Ya. Mohon penjelasannya, siapakah yang lebih berbahaya, orang yang dihina atau orang yang menghina? Terima kasih sebelumnya Pak Kiai. Terima kasih banyak. Dari Ibu siapa? Bu Ugi Ibu MTS. Ugi.
Ibu Uki ya. Hmm. Ibu Uki hatur nuhun, terima kasih. Siapa yang paling hina? Yang berbahaya, yang yang dihina berbahaya. atau yang menghina, Pak? Siapa yang paling berbahaya itu? Ya jelas, yang paling berbahaya itu yang menghina. Siapa yang paling berbahaya, yang dihina atau yang menghina? Walaupun yang dihina itu keliru, misalnya salah, punya kesalahan, tetap saja ketika seseorang itu menghina, menurut ayat Al-Quran itu yang berbahaya itu adalah yang menghina. La yaskhar qaumun min qaumin. Bagaimana kalau yang dihinanya itu melakukan kesalahan? Ini tujuan saya memberi edukasi, saya sebagai pimpinan, saya sebagai kolega misalnya, itu dia mah kalau nggak dikerasin nggak bisa misalnya, harus dielu-eluin, bukan dielu-elukan ya, dielu-eluin maksudnya dihina dia mah gitu bisanya, tetap saja karena Allah mengajarkan qaulum ya. Karena Allah mengajarkan di dalam Al-Quran qaulum ma'ruf itu sangat diutamakan sekali, kata-kata yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kan begitu ayatnya kan gitu. Jadi saya kira bahaya kalau seandainya kita melakukan menghina meskipun kepada orang yang melakukan kesalahan. Tentu harus ditegur, tapi caranya bukan dengan cara ihtiqar gitu. Bukan dengan cara ihtiqar gitu, menghina. Pak Kiai, satu lagi ya, dari iya. saya, mohon maaf. Enggak. Kalau saya pernah dulu di kampus tapi udah lupa Pak Kiai, jadi tahapan manusia kan dari taubat sampai makrifat ya, atau mahabbah atau ridho lah. Dari satu stasiun ke stasiun lain tuh kira-kira berapa tahun, atau memang kita dikasih info oleh Allah bagaimana Pak? Waduh, berapa tahun ya? Jawabannya bukan pada berapa tahun, tapi berapa tangga yang bisa kita lalui. Di dalam tasawuf itu ada satu kitab judulnya itu Manazil As-Sairin. Manazil As-Sairin karangan Imam Al-Harawi. Manazil As-Sairin itu manzilah-manzilah, tahapan-tahapan, tangga-tangga bagi orang yang ingin nyampe ke puncak. Betul, yang pertamanya memang taubat gitu. Tapi ada berapa tangganya? Ada 100. Ini hanya disebutkan beberapa saja ya. Manazil As-Sairin itu menyebutkan 100 tahapan gitu. Nah, untuk nyampe ke tahapan yang paling akhir itu tentu saja itu ma'rifatullah, mahabbatullah. Itu sudah terakhir, itu kalau sudah menjadikan Allah sebagai kekasih itu sudah terakhir berarti itu. Tapi tahapnya amat sangat panjang. Lalu berapa lamanya? Ya tergantung dari masing-masing insannya. Yang jelas masing-masing tahap itu ada tipsnya, mungkin itu yang bisa diberikan. Ada orang yang bisa sampai ke situ, ada juga yang mungkin tidak bisa. Setidaknya kita tahu, berusaha minimal yang kalau dari Hadratus Syekh ini yang ini semuanya ada di dalam yang 100 itu. Aduh saya pengen juga dong yang 100-nya. Silahkan tonton Ngariksa. Nah, di Ngariksa, di Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara itu saya punya satu episode tangga para sufi. Nah, di situ satu persatu saya bahas berdasarkan manuskrip Tanbih Al-Masyi Al-Mansub ila Thariq Al-Kusashi karangan Syekh Abdurraub Singkel. Itu ditulis oleh Syekh Abdurraub pada abad ke-17. Jadi dari guru-gurunya diturunkan gitu ya, dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Al-Kusashi, terus bahkan diturunkan kalau di Indonesia itu ke Nusantara itu sampai di Tasikmalaya itu sampai ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu kemudian punya murid-murid yang mengajarkannya ke Keraton Cirebon, Keraton Yogyakarta, sampai ke Ronggowarsito, sampai ke para ulama termasuk Pangeran Diponegoro Jawa itu. Kalau yang Sumatera nanti itu diajarkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan di Pariaman misalnya di Sumatera Barat, sampai ke Malaysia gitu ya. Nah itu manazil. Jadi sebetulnya itu bagi yang mereka yang berminat mempelajarinya amat sangat baik ya. Nah, saya di sini tentu tidak mengelaborasi secara mendalamnya karena ya kan sesuai dengan majelis kita ya, majelis untuk mengkhatamkan Adabul Alim ini. Tapi saya amat sangat menghargai kalau seandainya nanti misalnya dari mana, mungkin dari guru bisa SMPI, bisa SDIT, kapan-kapan bahas dong itu manzilah-manzilah itu
taubat misalnya, dielaborasi taubat, ikhlas yang benar itu gimana sih? Apakah cukup mengucapkan, ih nggak apa-apa Bu, ambil aja saya ikhlas gitu. Apakah itu sudah ikhlas? Jangan-jangan belum ikhlas, karena menurut Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, yang disebut ikhlas yang sempurna itu adalah al-ikhlas minal ikhlas. Ikhlas dari ikhlas itu sendiri. Saya ikhlas, tapi kalau masih mengucapkan ikhlas itu belum ikhlas gitu. Udah pokoknya nggak dipikirin sama sekali. Ikhlas dari ikhlas itu sendiri. Kapan-kapan kita teruskan ngajinya ke Ihya Ulumuddin, insyaallah ya, mudah-mudahan. Allah a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Assalamualaikum آله warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله